Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Eh, dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang mengapa variasi perbedaan di dalam organisasi itu kutubnya bisa ekstrim kanan, ekstrim kiri, dan mau tidak mau kita ikut terpapar dengan perbedaan itu. Bagi para manajer, kemampuan untuk memahami perbedaan ini penting karena variasi dalam organisasi justru menjadi modal besar bagi organisasi untuk tumbuh dan terus meningkatkan kemajuan organisasi maupun bagi seluruh anggota dalam organisasi. Saya memiliki perspektif bahwa kita semua, setiap orang maksud saya, itu di dalam pikirannya tidak berangkat dari ruang kosong. Kita selalu hadir dengan membawa berbagai macam tabungan pemahaman, pengetahuan, pengalaman dari masa lalu kita. Nah, apa saja itu? Bisa itu dari pendidikan, latar belakang pendidikan, latar belakang sosial ekonomi, latar belakang demografi, latar belakang ideologi politik, latar belakang keyakinan agama, kemudian strata sosial, kemampuan sosial ekonomi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau kita memiliki perspektif yang berbeda dengan orang lain, maka itu hal yang wajar. Karena pemahaman kita tidak tumbuh begitu saja, tidak ada begitu saja, tidak hadir begitu saja, melainkan dibentuk oleh berbagai macam latar belakang yang saya bentuk tadi itu. Maka dalam ilmu psikologi kita mengenal ada namanya variabel yang tidak bisa kita hindarkan dalam penelitian. Ada yang disebut dengan namanya variabel sosiografi, variabel demografi, dan variabel psikografis. Nah, variabel-variabel ini akan mempengaruhi struktur cara berpikir dan konten alam berpikir kita. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, dimanapun kita berada, kemampuan adaptasi, salah satu poin penting dalam kemampuan adaptasi itu adalah kemampuan memahami perbedaan. Kenapa harus memahami perbedaan? Karena dengan cara inilah kita bisa masuk, bisa diterima dalam lingkungan sosial yang berbeda-beda. Maka dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada namanya pepatah. Di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, dimanapun kita berada, kita harus mematuhi, mengikuti norma yang berlaku, pemahaman yang berlaku di dalam wilayah tersebut. Bukan berarti lalu kemudian kita menjadi bunglon tanpa punya prinsip, tapi ideologi, prinsip, keyakinan harus dipegang teguh, tetapi refleksi, cara kita bersikap terhadap perbedaan tentu saja kita sesuaikan dengan konteks budaya, agama, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, poin yang kedua dalam adaptasi itu adalah teman-teman sekalian, selain memahami perbedaan adalah bagaimana memasukkan atau menyampaikan perspektif pendapat kita dalam perspektif orang lain yang berbeda, tentu saja dengan menghargai perbedaan yang ada. Nah, rekan-rekan sekalian, bagi para pimpinan, manajer, atau siapapun yang menjadi pimpinan di dalam organisasi, dalam kelompok, mau tidak mau pemahaman ini harus menjadi pegangan penting bagi para pimpinan untuk mendorong kemajuan organisasi. Nah, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan rekan-rekan sekalian adalah perbedaan sudut pandang tidak bisa dipaksakan untuk sama. Namanya saja adalah sudut pandang. Dalam dunia fotografi kita mengenal ada namanya angle dalam memotret sebuah objek. Angle-nya berbeda, maka hasilnya berbeda. Pencahayaan berbeda, maka hasil fotonya juga berbeda. Artinya apa rekan-rekan sekalian? Sebelum kita memaksakan angle kita, pahami dulu apakah orang tersebut juga punya angle yang berbeda dalam memotret sebuah objek. Bisa jadi objek yang kita lihat sama, tetapi sudut pandangnya berbeda. Kalau Anda melihat saya dari depan, mungkin kelihatan oke, tapi kalau dilihat dari belakang, mungkin tidak oke gitu. Sama juga dengan orang lain. Nah, apa yang saya garis bawahi di sini teman-teman sekalian, para manajer, para supervisor, dan para pemimpin di dalam organisasi, pahami bahwa orang yang join di dalam organisasi kita berangkat dari perbedaan yang variasinya sangat lebar, variasinya sangat banyak. Maka pahami setiap perbedaan itu sebagai modal untuk menyatukan perbedaan, menyatukan yang menjadi sesuatu yang sama,
ya, sesuatu yang sama, bukan memaksakan kesamaan loh ya, tapi menyatukan semua perbedaan dalam visi yang sama, tujuan yang sama, dan bergerak dengan program yang sama. Nah, poin yang kedua adalah kita tidak boleh memaksakan perbedaan, memaksakan semua hal menjadi sama dan sesuatu yang sama, kecuali untuk satu poin, yaitu pencapaian tujuan dari organisasi atau tujuan dari kelompok. Jadi mau berbeda semacam apapun, tapi kalau visinya berbeda, maka kita akan sulit disatukan. Yang kita satukan di sini adalah bukan variasi perbedaannya adalah, tetapi tujuan keberadaan organisasi. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk kita semua untuk terus belajar mengembangkan organisasi, mengembangkan diri dalam komunitas, sehingga kita bisa membawa kemanfaatan, kebermanfaatan, kemaslahatan bagi kehidupan. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton video ini, dan ingat untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube saya, dan dapatkan video-video motivasi, video-video pengembangan diri, baik untuk para staff, para supervisor, para manajer, dan untuk semua orang yang mau bertumbuh dan berubah menjadi lebih baik. Terima kasih. Ingat untuk like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa.